Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wardani Hapitasari dengan NIM 112210499. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Suryadi SEMM. Langsung saja kita ke slide pertama, yaitu tentang pengertian penegakan hukum. Nah, penegakan hukum sendiri yaitu proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di masyarakat ataupun di negara. Slide selanjutnya yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut serta mensejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Nah, selanjutnya di sini ada alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi setiap hari kita melihat di TV ataupun di media sosial atau media lainnya yang memaparkan bahwa masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ataupun masalah-masalah lainnya seperti masalah pelanggaran HAM atau korupsi, kolusi ataupun nepotisme seperti itu. Nah, dari situ, dari munculnya masalah-masalah itu, maka kita perlu adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya yaitu ada unsur dalam penegakan hukum. Unsur-unsur ini terbagi menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama keadilan. Pelaksanaan hukum yang tidak adil dapat menyebabkan lunturnya wibawa hukum dan penegak hukumnya di mata masyarakat. Yang kedua yaitu kemanfaatan. Proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Slide ini yaitu tentang lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kepolisian. Dalam ranah hukum ini, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan mencari keterangan dan bukti tersebut dari laporan yang diadukan tersebut. Lembaga penegak hukum selanjutnya yaitu kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Lembaga penegak hukum selanjutnya yaitu ada kehakiman. Dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya bahwa hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Nah, apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak luar atau pihak lain dalam menetapkan perkaranya, maka cenderung keputusan hakim tersebut tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa penegak hukum akan menurun di mata masyarakat. Selain ada lembaga penegak hukum, ada juga lembaga peradilan.
Lembaga peradilan ini yaitu fokus dalam penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas atensi dan antusiasnya Bapak dosen ataupun teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.